الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الغر المحجلين إمام المتقين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث أن يراعي الإمام أوقات الصلوات فيصلي في أوائلها ليدرك رضوان الله سبحانه وتعالى. ففضل أول الوقت على آخره كفضل الآخرة على الدنيا، هكذا روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث إن العبد لا يصلي الصلاة في آخر وقتها ولم تفته ولما فاته من أول وقتها خير له من الدنيا وما فيها. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat beriring salam semoga selalu tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga, sahabat, pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Masih kita membicarakan tentang adab imam sekaligus juga adab makmum. Yang pertama, kata Imam Ghazali, kita itu jangan maju jadi imam kalau makmum kita itu tidak suka dengan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, di minggu yang lalu, kalau kita itu mampu jadi imam, dipilih salah satunya, maka kita jauh lebih bagus memilih jadi imam. Jangan dua-duanya, karena dua-duanya itu makruh. Rasulullah memilih jadi imam, yang disuruh jadi muadzin Bilal bin Rabah. Kalau orangnya ada, kalau orangnya tidak, saya pulang ke sana. Kemudian yang ketiga, ayyura'iyal imamu awqatis salawat. Kalau memang kita itu jadi imam, kita itu disuruh menjaga waktu-waktu salat. Fayusalli fi awwaliha, maka hendaklah kita itu sembahyang di awal waktu. Jangan menjadi imam itu lambat terus. Ini sudah jadi imam masjid, ditungguin hanya terus. Kalau memang ada satu menjaga waktu, kalau usaha jadi imam kepada belum kok kada sanggup. Berkali-kali menceritakan jadi imam itu ibadah yang dilakukan sembahyang fardu. Karena itu sembahyang fardu, maka kada boleh itu dijadikan gawian. Tapi kalau orang mengangkat kita jadi imam, maka kita tetap harus disiplin. Kalau nyata disiplin, asal hendak wajah turun ke belakang, jangan kayak itu walaupun kan upah, karena kita sudah menerima jabatan itu. Kenapa imam itu harus tandai dan salat di awal waktu? Liyudraka ridwanullahi subhanahu wa ta'ala, supaya mendapatkan keridhaan Allah. Karena orang kalau sembahyang di awal waktu itu dapat ridwanullah, keridhaan Allah. Fafadlu awalil waqti ala akhirihi kafadli akhirah ala dunia. Berbulan keistimewaan sembahyang di awal waktu itu seperti keistimewaan dunia, keistimewaan akhirat ketimbang dunia. Ibu-ibu kan misalnya di rumah sembahyang
Ini orang aja Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu awal waktu ngarannya. Walaupun santai aja kayaknya kita kawan sembahyang. Beda di awal waktu dengan di ujung waktu itu beda. Walaupun selama masih masuk waktu, ya Allah, selama masih masuk waktu, selama itu juga berarti dianggap sembahyang tepat pada waktunya ya. Bisa di awal waktu, bisa pertengahan, bisa di ujung. Tapi selama masih di awal waktu ya, masih di dalam waktu, itu memang tidak termasuk ayat yang fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka bagi orang-orang yang salatnya itu mereka lalai. Yang lalai ini sampai keluar waktu. Kalau masih di dalam waktu memang kada jadi masalah, tapi dari segi keistimewaan jauh lebih istimewa di awal waktu dan timbang di akhir waktu. Tadi hadis Nabi, tadi kata Imam Ghazali, faqatu awwalil waqti 'alal akhirah. Faqatu awwalil waqti 'ala akhirih, bermula keistimewaan awal waktu atas akhir waktu. Kafadlil akhirati 'ala dunia, itu seperti kelebihan akhirat dibandingkan dunia. Ini orang kalau senang banget di dunia ini senang banget, itu diadu dengan orang yang senang banget di akhirat. Orang yang senang banget di akhirat itu orang surga. Itu kata peparatannya, orang yang bahagia di dunia ini dengan orang yang bahagia di akhirat itu jauh banget. Kita sudah pernah cerita. Nabi bertanya, kira-kira bagaimana orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga? Berarti ini yang paling lama di neraka, paling terakhir masuk surga. Lalu Tuhan menceritakan itu orangnya membayar dikeluarkan dari surga, dari neraka. Lalu disuruh sana pergi ke surga, dikasih ajaran. Sana pergi ke surga. Itu kalau di dalam hadis, fatakhayyala annaha mal'a. Lalu terpikir di pikiran si orang yang keluar dari neraka tadi, kayaknya surga ini penuh dah, ribuan tahun dah di neraka, kayaknya kan dapat kapling lagi di dalam surga. Sebenarnya didungkap keluar dari neraka ini sudah cukup, kada masuk surga, kada apa-apa juga, yang penting ada di luar neraka. Duduknya ujar Tuhan, kenapa nak duduk? Sana pergi ke surga. Ada aja surga kayaknya sudah penuh, aku lebih sempat lagi. Ujar Tuhan memanggil orang ini, ada lagi wadah hijau sana. Ringkas biasa berjalan pulang. Habis berjalan duduk pulang karena pikiran terulang lagi. Menurut hadis 3 kali yang duduk. Nah, dia ketiga itu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya orang-orang, kira-kira kamu itu maunya apa? Nanti dapat surga, mau surga yang kayak mana? Rupanya orang ini berjalan di dunia ini. Di dunia itu aku belum berjalan. Ujarnya, ini aku aja Pak Maulah lah. Ujarnya, aku hendak pulau kayak Pulau Bali. Rupanya acak ke Bali lagi. Habis itu ujarnya kayak Singapura. Rupanya suatu ke Singapura. Habis itu apa lagi kotanya bagus-bagus, Inggris di sana. Aku hendak kayak London di sana. Surga ke Amerika, hendak kaya Amerika ke apa katanya? Ada surga Amerika nih sama aja. Pokoknya semua yang indah-indah itu disambatinya. Ya Tuhan, adakah lagi? Ya Tuhan, adakah lagi? Kan ada lagi. Waktu itu Tuhan bilang, ku berikan apa yang tadi sudah kamu sebutkan.
dan bukan lipatkan 10 kali lipat. 10 kali lipat. Sekalinya yang keluar dari neraka itu bilang, Tuhan, tidak boleh ngeprank kalau kasih ditanya sekarang. Kan kalau kisah tidak diberi, tapi kan diberi itu ngeprank. Kita ini prank presiden berapa kali kan? Ujian presiden waktu dahulu lagi belum jadi, pokoknya nanti kalau saya jadi presiden semuanya murah. Pernah nonton? Soalnya naik terus. Ya sudahlah, kita kan bisa bicara itu. Ujian si hamba tadi, yang si hamba tadi Allah, ya Allah, biar itu Tuhan, dan boleh Tuhan itu bohong, dan boleh Tuhan itu ngeprank. Jangan memberi harapan palsu. Kalau boleh sini tanya, masa aku minta yang kadang masuk akal, minta ini, semua aku minta. Punya Tuhan aku kabulkan semua, bahkan aku kali 10 kali lipat lagi. Yang ini aja mustahil sudah, apalagi ini kan lipat 10. Ujian Tuhan itu dasar untuk ikan masih ada. Nah ini cerita orang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir tidak masuk surga, dan otomatis inilah surga paling kelas bawah. Yang itu aja dia sudah luar biasa. Kalau ikannya nah basic, dosa hotel, rumah aja basic rumah, dibanding basic rumah di Singapura, basic rumah di Inggris, di London, basic rumah di mana lagi? Basic rumah kan dosa di hotel. Itu sudah kaya badan dia lah. Apalagi kemudian di hotel, apalagi persamuan itu yang tambahnya ini ujian Tuhan kali lagi 10 kali lipat. Itu paling rendah. Itu kalau yang paling rendah, kalau yang paling tinggi mana yang neraka walaupun saya kalau yang paling tinggi karena kalau dihayakan jadi. Nah, di hadis yang kita baca, kalau kita sembahyang di awal waktu dengan sembahyang di luar waktu, di akhir waktu, itu seperti kelebihan akhirat daripada dunia, berarti jauh banget nilainya. Kalau di masjid, kalau imamnya santai aja di awal waktu. Tapi kalau ibu-ibu bisa jadi rumah, nah itu bagus. Jangan bapak itu aja supaya sorakan juga, barang aja terbilang jam 2 supaya jam 3 jam 3:30 bagaimana Assalamualaikum warahmatullahi ajar di masjid Allah Akbar ada dosa. Oh iya, kenapa ada dosa? Karena masih semuanya jadi dalam waktu bujur dari segi ada dosa, tapi dari segi pahala kalah banyak dibandingkan ketika orang ada di masjid lalu sembahyang. Kalau ada pertanyaan ibu-ibu, kira-kira hari Jumat apa temanya? Apakah Jumat itu ketika orang ada di masjid itu langsung sembahyang zuhur? Jawabannya iya. Kalau ibu-ibu bagusnya itu karena memang pasti kadang-kadang sembahyang Jumat, maka ketika orang ada ibu-ibu langsung aja orang potong sembahyang langsung sembahyang zuhur itu afdal. Tapi kalau laki-laki misalnya laki-lakinya sakit dia lah. Nah kalau laki-laki sakit itu, kalau orang ada Jumat lah pada ke masjid itu sebagusnya aja nanti tunggu orang selesai dari sembahyang Jumat hanya sembahyang zuhur di rumah. Kalau bagi laki-laki yang sakit ini bukan wajib tapi sebagusnya. Kenapa nama sebagusnya seperti itu? Karena boleh jadi misalnya orang adzan Allahu Akbar, kalau kita langsung sembahyang boleh jadi sakit kita itu bebayar orang adzan selesai asalnya pusing pada kepala, sakitnya beringat
kawannya nih ke Jumat, maka otomatis ketika kita hendak ke Jumat, Jumat itu lebih afdal daripada zuhur. Nah, jadi kita kawal ke Jumat, padahal tadi hendak ada karena sakit, soalnya sakitnya sembuh, kawal aja. Lalu yang terakhir itu yang jadi afdalnya bagi orang yang sakit itu afdalnya ya tunggu sampai orang selesai sembahyang Jumat. Tapi kalau seandainya yang sakit ini bagi orang ada langsungnya sebagai zuhur, boleh ada? Boleh. Boleh. Kalau ini sudah selesai sebagai zuhur, ternyata sakitnya hilang, boleh nggak dia berangkat ke masjid? Jawabannya boleh. Sebagian dua kalinya, sebagian zuhur, lawan sebagian Jumat, boleh. Tapi kalau laki-laki yang tidak ada udur, sehat walafiat, main HP beneran, ajar orang rupanya yang dia enak, tapi kan kita mungkin bolehlah lawan si laki-laki yang sehat walafiat, tidak ada apa-apa, beberapa orang ada dan Jumat, lalu si laki-laki ini aktif main HP sebagian zuhur, kada boleh. Kenapa? Karena bagi laki-laki yang sehat yang tidak ada udur itu kewajibannya Jumat, bukan zuhur. Maka dia tidak boleh sembahyang zuhur. Kapan dia boleh sembahyang zuhur? Kalau orang selesai. Kalau orang selesai dari sembahyang Jumat, otomatis bukan orang itu Jumat, hanya artinya itu boleh sembahyang zuhur. Sembahyang zuhurnya sah pada sah, tapi orangnya berdosa. Kenapa berdosa? Karena kewajiban dia tinggalkan, kewajibannya sebagai Jumat kok sembahyang zuhur. Walaupun sembahyang zuhurnya itu sah, tapi orang ini sudah dapat dosa besar. Kalau dipikir kadang biar lebih Jumatan, seumur hidup lebih Jumatan dan apa-apa. Tapi kalau seandainya dipikir hendak sembahyang Jumat, kalau pertanyaannya boleh kadang, jawabannya boleh. Habis sembahyang Jumat, berzuhur lagi kan? Ada usaha. Jumat tadi udah sah untuk perempuan. Itu mazhab Imam Syafi'i, tak buruk itu mazhab Imam Syafi'i. Cuma di Indonesia di kita lah paling utamanya kada terbiasa bimbingan pulang ke masjid yang lain, kada terbiasa. Lalu mau juga sembahyang Jumat, bagi yang datang ke rumah belum siap sudah dimakan. Hanya coba pun laki datang, ini udah sembahyang zuhur sudah, bagi datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Aku langsung ke dapur biasanya langsung menggambul nasi nyaman sedikit sama bini ajar datang juga ajar datang memasak. Wah ini dari sisi hukum adalah jadi ulangi sembahyang di awal waktu itu jauh lebih baik daripada di akhir waktu. Kalau bagi perempuan tiap hari termasuk Jumat bila orang ada tutup langsung sembahyang, mana sunat silahkan. Sembahyang sunat itu ada terus. Ajar Nabi ma baina ataini salatun. Di antara adzan lawan qamat itu ada sembahyang sunat. Jadi semuanya zuhur lawan asar zuhur ada adzan lawan qamat. Jumat ada juga adzan lawan qamat. Maghrib ada juga adzan lawan qamat. Berarti qabliyah Jumat ada, qabliyah Maghrib ada juga. Itu hadis secara umum ma baina adzanaini salatun. Di antara adzan lawan iqamah itu ada sembahyang sunat. Namun bimbingan sembahyang sunat di rumahnya boleh. Namun yang langsung zuhur boleh juga. Tapi tadi kalau ada pertanyaan lawan bimbingan ini, Jumat itu ada kemuliaannya. Itu kan kita kalau di sini melihat orang ada langsung sembahyang
berarti pembelian kita. Ini adanya kan pembelian karena ada mendapati hadis yaitu pembelian Jumat itu dilakukan rutin oleh Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud itu sahabat sekaligus orang yang selalu mengikuti Rasulullah. Karena dia selalu mengikuti Rasulullah, tentu dia tahu apa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Walaupun Abdullah bin Mas'ud pernah mengatakan, aku sembahyang qabliyah Jumat ini karena aku melihat Rasulullah SAW sembahyang qabliyah Jumat. Tetapi bagi orang, walaupun ini kerjaannya Abdullah bin Mas'ud, ini kalau hadis itu sampai ke sahabat disebut dengan hadis mauquf, sudah sering diceritakan. Tapi kalau hadis itu sampai ke Rasulullah, misalnya kata sahabat, aku melihat Rasulullah berkata, itu namanya sampai ke Rasulullah, itu hadisnya disebut hadis marfu'. Nah, hadis qabliyah Jumat itu dilakukan oleh Abdullah bin Mas'ud. Berarti kalau hadis sampainya kepada sahabat itu berarti hadis mauquf. Tapi orang beranggapan hadis ini hadis mauquf bi manzilatil marfu'. Hadisnya memang hanya sampai kepada sahabat, tapi ini dianggap sampai kepada Rasulullah. Kenapa? Karena Abdullah bin Mas'ud pasti mengerjakan itu di latar belakangnya karena dia pernah melihat Rasulullah SAW. Ya, ada orang pada qabliyah Jumat itu banyak. Kalau kita qabliyah Jumat, itu Imam Nawawi di dalam misalnya Riyadhus Shalihin itu menyuruh kita itu qabliyah Jumat karena mazhab Syafi'i qabliyah Jumat, baik dari hadis Abdullah bin Mas'ud tadi atau hadis sahih Bukhari. Ini hadis sahih Bukhari yang tadi memberikan ini salatun, di antara adzan lawan qamat itu ada sembahyang sunnah. Berarti semuaan termasuk maghrib. Kalau satu tempat misalnya ada sembahyang sunnah, kenapa pakai? Ada di satu tempat misalnya orang kadang qabliyah maghrib, pemilihan adzan, selesai adzan langsung imam semua adzannya kadang pindah dari next itu langsung kadang-kadang Astagfirullahaladzim min kulli dzambin azim la yaghfiru dzunuba illa rabbul alamin, 3 kali langsung qamat. Berarti kada qabliyah istilahnya. Boleh namanya sunnah, boleh kan ditinggalkan, kan apa-apa. Yang baca astagfirullah itu pemburuk sunnah kadang-kadang. Ada antara adzan lawan qamat itu banyak berdoa karena waktu itu waktu mustajab. Sedangkan astagfirullahaladzim itu doa pada doa itu, ya Allah aku minta ampun itu berdoa pada berdoa. Cuma kadang-kadang banyak yang salah membaca. Ini bacaan yang benar, dengar ini. Astaghfirullahaladzim min kulli dzambin azim, jangan dzambin azim. Kenapa? Karena dzambin itu dengan azim itu jadi sifat. Dzambinnya pakai tanwin isim nakirah, maka azimnya pun harus isim nakirah juga. Kalau dzambil azim itu maknanya dosa dari besar atau dosa milik besar terbawa. Kalau dzambil azim itu maknanya dosa yang besar. Beda kalau dzambil azim itu dosa bisa, dosa dari besar, dosa milik besar, dosa dari besar terbawa. Tapi kalau dzambil azim dosa yang besar itu jadi sifat atau jadi nama. Kalau orang belajar ilmu nahwu, jadi yang bujur astagfirullahaladzim min kulli dzambin azim. Tahu katanya. Kemudian la yaghfiru dzunuba illa, bacaannya
Rabbul Alamin, jangan Rabbal Alamin. La yaquluna illa Rabbal Alamin. Rabbal Alamin itu salah. La yaquluna, tidak ada yang mengampuni dzunuban akan dosa-dosa illa kecuali Rabbul Alamin, Allah sang pemilik alam. Rabbunya itu jadi fa'il. Kalau ada yang benar-benar fa'il itu rafat, arti fa'il itu yang memperbuat, yang mengampuni dosa siapa? Allah lah. Nah itu karena yang memperbuat mengampuni dosa itu fa'il karena. Jadi bacanya la yaquluna illa Rabbul Alamin. Yang paling banyak la yaquluna illa Rabbul Alamin. Itu salah betul, salah ya. Cuman kan ada permintaan dia, kalau salah, kalau salah, lihat angkat naik. Kenapa? Biar memadahkan ini. Karena memang kita pengajian itu hendak membujurkan supaya bujur-bujur pas. Jadi aku astagfirullahaladzim min kulli dzambin azim la yaghfiru dzunuba illa Rabbul Alamin. Itu yang bujur, yang paling bujur. Kalau ada la ilaha illallah, kalau yang sudah la ilaha illallah, Allahnya sudah mati ujungnya baru kalau disebut al bacaannya al-malikul haqqul mubin. Tapi kalau yang disambung la ilaha illallahul malikul haqq, nahul malikul haqqul mubin. Tapi kalau berarti la ilaha illallahul malikul, itu haknya sudah mati, soalnya hidup pulang menjadi rokok lagi bahari kalau di pondok itu hantu berarti. Orang mati hidup lagi, la ilaha illallah. Aturannya memang bacanya la ilaha illallah, tapi karena kita berhenti kita matikan ya Yasin wal Qur'anil Hakim, kita matikan huruf-huruf terakhir itu. Ini la ilaha illallah, matikan huruf-hurufnya itu Allahu matikan. Kalau mati jangan dihidupkan lagi. Lalu al-maliku, bacanya al-maliku. Tapi kalau ini disambung la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, itu orang kadang-kadang banyak dedanganan, karena dedanganan itu banyak benar yang salah. Kan Bapak, aku sendiri tidak pernah dimana ada orang apa-apa membaca apa aja, lain urusan boleh. Cuman namun ada kesempatan biasanya kepada ini. Nah pada ini kayak ini. Yang pada itu kamu ada yang menurunkan, ada juga kamu bawa ini pada kesinggung. Kita kembali lagi kamu, ada juga. Jadi hati-hati juga pada orang-orang. Kayak ini bacaannya bujur, enak lagi kamu. Menanggur kita ada lagi. Padahal kita itu kadang-kadang mempermalukan aja. Pada izin berduaan, karena mau aku ini bisa dipadahi orang. Kalau aku dipadahi orang, terima kasih. Nah, sehari yang lalu itu aku memposting. Sebetulnya aku tuh asal-asalan aja memposting. Jadi di postingan itu diantaranya haul Syekh Salman dan guru Umar Baki. Mana ada yang melihat? Melak kutai Garbia. Ada kawan kita kan yang pintar tahu. Aku kan ada apa-apa ya sambil menulis saja basa-basi aja. Sakanya guru ya, dia hormat aku melindungi itu perkenalan aku. Guru baik kan ada lagi di sini orang tua. Guru itu jadi nahan. Aku tahu ya jadi nahan. Seharusnya guru aja pakai alif lam, pakai alif lam, karena kutainya itu sudah small alam, isim alam itu ma'rifah. Bujurnya tuh bujur.
Mana menulis asal-asalan aja kata banyak berpikir, dia tulis suara. Soalnya ada itu yang kurang alim. Lalu waktu itu menjawab orang itu, jawab habis itu ini sambil emoji ketawa ya teman. Habis itu minta maaf, hanya mendoakan guru mudah-mudahan yang mohon mudah-mudahan diberikan keberkahan dan sebagainya. Sambungannya, tapi pakai bahasa Arab semua. Waktu itu telah yang menjawab lawannya, Yakub syukran ala du'aika wa syukran ala ta'limika. Terima kasih sudah mendoakan aku, terima kasih juga sudah membujurakan lawan aku. Berapa ya kok? Padahal itu dahulu orang kalau nyatakan murah aku cium tangan terus. Karena tahu juga pintar muka pintarnya tahu juga. Cuman kalau kita salah itu kan apa? Amun kita salah ditabur dan mau itu tuh yang al-kibru batarul haq wa qattunas. Yang namanya orang takabur itu batarul haq, menolak kebenaran, wa qattunas, dan ketujuh menghina orang. Itu yang namanya takabur. Orang madahi lipat amung apa aku ini bisa juga madahi kalau kebetulan aku yang tahu aku yang madahi. Kalau kebetulan aku yang salah dimadahi, kan apa-apa ya? Hidup itu jangan yang seolah-olah aku ini malaikat tak akan bisa salah lagi. Apa-apa ya? Salah-salah ya? Bagus lagi kita berkurangnya. Kalau yang itu tadi aku makan berpikir, aku berang aja boleh. Lalu itu kepadahi, aku jadi lawas sudah, tapi baca gitu. Waktu itu dia membaca kalau aku mulai sampai pagi dan masih bergelut lawan anak, entahnya jadi guru, ya kan? Kalau jadi guru pesantren, dahulu aku kita nanya, baik ini kurang dan dahulu tuh banyak hafalan ini ya. 20 tahun udah tamat, tadi lagi bicarakan sampai di kitab aja walaupun insyaAllah tetap muncul depan cuman kalau dikmat kayak bahari. Nah jadi kita ulang dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, innal abda la yusalli as-salata fi akhir waqtiha. Ujar Nabi, sesungguhnya seorang hamba salat di akhir waktu. Walau takut salat itu tidak luput lawannya. Kalau dia sampai di luar waktu itu namanya salat keluputan, salat qadaan. Karena ini kadang masih di dalam waktu tapi sudah di ujung. Nah, kata Rasulullah, wa lima fatahu min awwali waqtiha, bagi apa yang dia keluputan dari awal waktu. Ini bukan keluar waktu ya, ini kadang di awal waktu itu, padahal itu khairun lahu minan dunya wa ma fiha. Sembahyang di awal waktu itu jauh lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Nah, nyatakan kalau kita sembahyang berjamaah di awal waktu, kalau lelakian di masjid. Kalau yang di dunia sembahyang di rumah, nah silahkan sembahyang di rumah di awal waktu juga, karena adik pahala di awal waktu itu jauh lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Kalau dari konteks hadis Rasulullah SAW, wala yang bagi ayat akhir salat, kadang sepantasnya bahwasanya dilambatkan salat li'intidari kasratil jamaah, karena menunggu banyaknya jamaah. Tapi jangan juga cepat benar. Yang tadi kan adzan, di antara adzan itu sembahyang. Sembahyang itu qabliyah, ada yang 2, ada yang 4. Kalau subuh 2 aja. Tapi kalau zuhur, kalau yang hendak 4 bagus. 2 boleh, tapi 4 lebih sempurna. Habis zuhur itu 2 boleh, tapi kalau 4 lebih bagus. Asar itu 2, tapi kalau 4 lebih bagus. Maghrib 2 aja, Isya 2 aja, yang qabliyahnya. Nah, jadi orang ada sembayangan, kira-kira sudah berhubungan sembayangan, sadar kapan? Tapi dia berjuang menangis. Ajarnya bomber itu kan sama orang tetap baik, tapi jangan sampai lambat banget juga.
Yang tadi karena orang sembahyang berjamaah itu ada imam, maka imam itu kada boleh lamban. Aku tuh kepada aku itu rancang jadi imam, dan dia bilang aku tuh kada sempat sembahyang sunat, biasanya aku jadi imam. Oleh kenapa? Walaupun aku yang guru, cuma aku pribadi merasa kada nyaman. Orang sembahyang sunat berantakan, kita harus sunat. Berarti kita dipermulia. Kalau aku biasanya ada mau, kecuali boleh hati lagi di belakang mata sudah ada jawaban. Boleh hati misalkan jadi imam mau pada mau. Tapi ini satu lagi tambahan, qabliyah subuh, qabliyah zuhur yang boleh 2 boleh 4, qabliyah asar yang boleh 2 boleh 4, qabliyah maghrib, qabliyah isya yang 2. Itu kalau inya kada sempat sembahyangnya sebelum sembahyang fardu, itu boleh dilakukan habis sembahyang fardu. Habis sembahyang subuh, misalnya pian sembahyang subuh terbiasa sudah qabliyah, hari ini terlambat, habis sembahyang subuh berdiri sembahyang sunat. Sembahyang sunat apa? Sembahyang sunat qabliyah subuh. Boleh guru nyatakan ini habis sembahyang subuh kada boleh sembahyang sunat, habis sembahyang asar kada boleh sembahyang sunat. Itu tidak boleh sembahyang sunat yang malahu sababun, itu yang tidak boleh, atau lahu sababun mutaakhirun. Tapi kalau lahu sababun mutaqaddimun, sembahyang itu ada sebab terdahulu, itu boleh. Kalau qabliyah itu kenapa? Sebabnya kan ada tadi, ketinggalan. Karena ketinggalan boleh. Kalau ada pertanyaan, itu qada'an sembahyang qabliyah itu adaan. Jawabannya itu adaan, walaupun dilakukan habis sembahyang fardu. Kalau aku tuh rencana kayak gitu. Yang tadi diceritakan aku itu bila datang ke masjid, bila aku kan sembahyang sunat, biasanya populer jadi imam. Karena merasa kalah lawan mampu sembahyang sunat, kita kalau sembahyang sunat kayak dari kakak. Walaupun kadang-kadang tetap jauh mau lagi mencari imam lain yang tidak patut mau main lain lah. Nah, aku lagi qabliyahnya itu kalau aku terlambat biasanya qabliyahnya itu sudah kugawi imbahnya. Amun hendak, amun kehendak bisa juga kita kuliah banget. Ini banyak kesibukan katanya. Aku tuh ngomong kayak wali itu bang. Jadi kadang-kadang rajin, kadang-kadang kuliah. Punya wali itu mungkin rajin terus ya lah. Biar rajin terus-terusan kan. Kalau bina rajin terus-terusan kada pernah turun, wali dia. Kalau aku ini kadang-kadang mau hidup teler, tinggal menyantai di sebelah. Pokoknya mana ada orang naik terus, kada pernah kurang-kurang naik terus. Tuh wali mendiam kayak itu kan suakoler pengajian kan suakoler, pokoknya semangat terus. Wah, amun kadang-kadang turun 5 pengajian 5 kali turun, kayaknya ada anak kolernya yang kelimanya marai, kayaknya ada pulang musiknya berat turun pulang, itu lemah manusia. Amun yang kada suah 30 tahun sudah, pokoknya tak sekali kada suah ketinggalan pengajian, tak sekali kada pernah ketinggalan sembahyang sunat, tak sekali kada pernah ketinggalan tahajud misalnya. Tuh dasar wali tuh ya abah pengasuh pemakai itu mau musafir kah, mau kada musafir kah, sembahyang malam itu ada suah ketinggalan pasti jam 2 bangun. Namun kita pun lagi musafir, aku penting sembahyang subuh. Aku ikam. Tapi kalau sebanyak wajib itu kan mungkin dikurangi lah. Tapi yang sunat-sunatnya akan aku. Kadang-kadang turun naik, kadang-kadang semangat, kadang-kadang ya bila kada semangat yang wajib-wajibnya memang lagi sekolah gitu kayak itu aku. Lagi sekolah itu aku belajar banyak, sehari itu banyak. Aku jarang mutalaah.
Kenapa jarang mutalaah? Karena bagiku guru lagi melajari itu udah paham, insya Allah udah paham. Bahkan yang guru yang di pemakai itu, kalau hari ini kita belajar, malam kayaknya mau mujakarah. Dan aku tuh pimpinan mujakarah waktu itu. Kan soal belajar mengulangi mutalaah langsung. Aku belajar taruh selalu mulai kesini. Jadi aku bahari di pemakai itu 10 kali, 10 part sehari belajar. Dan itu termasuk yang banyak. Aku itu kadang-kadang dia habis asar itu kan sempat mandi, karena habis asar langsung belajar bersambung-sambung. Sakanya bebayanya pelajaran yang paling terakhir itu parah belajar berapa mandi. Cuman zaman aku dulu itu habis maghrib boleh keluar musala, habis maghrib mamanya mandi, habis isya enak aku belajar pulang, enak mungkin jam 9-an itu sampai ke jam 10 hanya memujakarahkan kawan-kawan. Itu kalau lagi rajinnya sampaian belajar. Kayaknya bila sudah teler, bila panas ke kepala kamu, yang wajib belajar. Yang sunat itu kan turun ke papai, muridnya banyak papai jadi turun. Tapi yang wajib pada kamu pada turun, yang wajib belajar betul mu'min. Tauhidnya itu apa tuh? Berbudi atau ibadah Allah. Yang wajibnya aja, yang kada wajib berapa aja di kamar. Itu sadar dah berpikir tentang boleh itu biasanya. Oh Tuhan, itu bila sudah lawas sebulan Nabi ya, ini belajar tawas panas kepala. Kalau hari tahu orang aku itu dia sudah punya panas. Yang wajib berdiri yang salah. Lebih pikirlah bullyingnya para pelajar rumah kawan kata jam benar. Kita izin bullying dulu 2 hari 3 hari. Hanya kamu aku bullying 2 hari itu bukan buah kitab. Kalau orang kita melepas ini dia harus dipotong. Di rumah ibu santai makan, bullying sampai bullying bilang tapi sudah aku bagus. Itu mungkin kalau kata Sayyidina Ali rawul qulub, kalau memang sudah panas, sudah bina keulihan badan, istirahatkan dulu happy-happy-nya. Baiklah kita berikan umiyah, karena hati itu kalau dipaksa terus beribadah, dipaksa terus belajar, itu kalau bina stres. Itu yang Imam Ali tahu ikan. Mana aku kayak itu dulu sampai begini. Bila ada keuyuhan itu, aku diam aja di rumah. Kadang-kadang ke masjid kita ada sembahyang dulu lagi ini pulang anak, pulang di rumah semempar dulu. Dengan teler sudah habis diberapa seharian besok sampai hari saja. Nah, jadi kalau jadi imam cepati. Tapi yang kedua itu kan menunggu orang lalu, dilihat situasi. Nah, ini ada cerita di dalam sini. Waqad ta'akhkhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an salatil fajri wa kana fi safarin wa inna ma ta'akhkhara lit-taharrati falam yuntazar. Wa qaddima Abdurrahman bin Auf sallallahu alaihi hatta fatat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rak'atan. Faqama yaqdiha qala fa ashfaqna min dhalika wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ahsantum hakadha wa ma'lum. Ini cerita Rasul itu kan jadi imamnya belah. Nah, suatu saat ketika dalam perjalanan musafir. Jadi lagi musafir kan Nabi berjamaah. Nah, cuman babaya hari ini subuh ini babaya sudah adzan, sudah sembahyang sunnah. Nabi tidak ada Nabi terlambat karena Nabi mencari keunduan. Rupanya di situ entah jauhkah banyak, entah waktu itu sahabat kada menyiapkan baju atau mungkin sahabat tayamum, pokoknya Nabi hendak wudhu karena memang sudah agak lama ditunggu Nabi kadada. Lalu Abdurrahman bin Auf didapuk jadi
ya jadi imam lah, ya kata Abdurrahman bin Auf. Jadi ringkasnya jadi imam Abdurrahman bin Auf. Nah, habis jadi imam Abdurrahman bin Auf ini sarakaat subuh subuh sarakaat hanya Nabi datang. Lalu Nabi sembahyang di belakang Abdurrahman bin Auf, sembahyang jadi makmum, jadi Nabi jadi makmum. Dan Nabi terus katanya jadi imam, lalu Nabi jadi makmum. Dan Abdurrahman bin Auf itu meneruskan jadi imam sampai salat, karena Nabi masuk rakaat, janganlah Nabi berdiri menambahi rakaat. Imbah tuntung Nabi sembahyang, ujar sahabat-sahabat, maaf Nabi lah, Nabi kada sempat menelitian dan kada langsung sembahyangan. Komentar Rasulullah SAW tadi komentarnya kan satu buah kami itu udah bagus, sembahyang di awal waktu cepat karena menunggu aku bagus itu. Kata Rasulullah, fakadzalika fa'alu, begitulah seharusnya kalian berbuat. Jadi kalau bahasa kitanya, namun aku kalambat berusaha beriman itu bui. Apalagi kadang kelihatan batang hidungnya. Kalau membina Nabi sudah sembahyang di manakah? Ya Allah, jadi urusan itu bui. Nah ini udah bujur. Tapi ada yang menarik di sini. Abdurrahman bin Auf sembahyang jadi imam karena memang Nabi terlambat. Ya Allah. Dan yang Nabi teruskan jadi imam, Abdurrahman bin Auf meneruskan sembahyangnya sebagai imam. Tapi mungkin sudah pernah menceritakan di sini juga cerita itu ada. Waqad ta'akhkhara fi salati zuhri. Ini cerita yang berbeda kalau tadi subuh. Dan pernah Nabi itu terlambat sembahyang zuhur. Faqaddamu Abu Bakar, lalu mereka menyuruh jadi imam Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hatta ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa bis-shalah, sedangkan waktu itu Abu Bakar di dalam salat. Faqama ila janibihi, lalu Nabi berdiri di sampingnya. Kalau di dalam Ihya sampai di sini aja. Kalau di dalam Sahih Bukhari, aku tadi karena Ihya sampai di sini, lalu aku cari di dalam kitab Sahih Bukhari-nya. Nah, itu kasusnya. Kalau di dalam Sahih Bukhari, kalau di sini sampai di situ aja. Kalau ini kasusnya, Nabi itu terlambat sembahyang zuhur karena mendamaikan orang. Jadi ada orang berkelahi, lalu Nabi datangi. Ini bukan orang per orang, kelompok per kelompok. Kan Islam itu disuruh bersatu. Kalau lah waqasimu bihablillahi jami'an, lalu ada yang berkelahi antar kelompok sama Islam berkelahi. Lalu Nabi datang mengislah, mendamaikan mereka. Cuman karena orang banyak macam-macam orang. Jadi babayaan dan Nabi beruntung lagi mengislah ini. Ringkasnya yaitu tadi babayang orang sudah adzan, sudah sembahyang sunnah. Pindah juga Nabi. Lalu sahabat tadi ini kasusnya di sini. Lalu sahabat menyuruh Abu Bakar jadi imam. Maunya Abu Bakar jadi imam. Sekalanya tuntung Nabi dari ajaran yang mengisahkan orang datang ke masjid sampai berimaman. Nah, waktu itu waktu Nabi datang, sahabat-sahabat itu pasti beri kode lawan Abu Bakar, beri kode bahwasanya Nabi datang. Abu Bakar, saya ikut bertasbih ke ini. Abu Bakar tetap sembahyang. Sekalanya bilang hendak sama kita. Lalu Abu Bakar apa? Ini ribut dari hati. Sekalanya Nabi ada.
Nah, ujar Nabi waktu itu mengisyarat kawan Abu Bakar, sama seperti Nabi mengisyarat kawan Abdurrahman bin Auf tadi di atasnya, hadis di atas. Dan Nabi teruskan aja jadi imam. Tapi untuk kasus Abu Bakar tidak. Abu Bakar memundur. Abu Bakar memundur. Karena Abu Bakar memundur ada di tempat imam, maka Nabi berdiri di posisi imam. Lalu Nabi yang sembahyang jadi imam. Ini kasusnya imam masbuk. Jarang kalau imam masbuk, yang ada makmum masbuk. Ini imam masbuk. Jadi kalau imam masbuk, nah itu misalnya 2 rakaat masbuk. Bapak sudah tahiyat awal imam, itu rakaat kedua bagi imam, rakaat terakhir bagi makmum, ya boleh. Nah makmum itu bapak imam sudah lawas, untuk tahiyatnya imam otomatis berdiri, katanya masbuk berdiri. Makmum boleh 2 pilihan. Hendak bilang, aku sudah cukup mengikuti imam, aku sekarang sudah sebaiknya dia, lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau bagi makmum ini tunggu imam tahiyat saja terus. Barang baca subhanallah subhanallah sampai imam menambah 2 rakaat. Beberapa rakaat terakhir tahiyat pulang imam. Bagi imam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya makmum yang menunggu tadi. Assalamualaikum ya. Itu kasus imam masbuk. Jarang kejadian. Mungkin aneh kalau ada imam masbuk. Jarang imam masbuk. Nabi pernah jadi imam masbuk. Nah, ringkas cerita. Habis sembahyang, Nabi mengiau Abu Bakar, kenapa? Aku mundur tadi. Nah, sudah kusuruh terus katanya jadi imam. Waktu itu Sayyidina Abu Bakar menjawab, mungkin sudah pernah menceritakan atau belum? Kata Abu Bakar, la yanbaghi libni abi Quhafah yusalliya baina yaday Nabi. Tidak pantas bagi anak Abu Quhafah. Inya Abu Bakar itu bapaknya gelarnya Abu Quhafah. Kada pantas bagi Abu Bakar, kalau bahasa Inggrisnya, sembahyang sedangkan Nabi di belakangnya, kada pantas. Dan ini pun Nabi tidak marah. Jadi Abdurrahman bin Auf terus jadi imam, disuruh Nabi terus jadi imam. Nabi bilang ahsantum, tadi bagus. Tapi ketika Abu Bakar disuruh terus jadi imam, Abu Bakar kadang menjadi imam mundur. Nabi kadang menyalahkan Abu Bakar. Itu artinya apa? Yang sering diceritakan, Nabi itu memerintah yang sama perintahnya, terus aja kamu jadi imam, itu perintahnya. Tapi satu menurut, satunya tidak menurut. Yang menurut Abdurrahman bin Auf, yang tidak menurut Abu Bakar. Tapi pertanyaannya, apakah Nabi menyalahkan Abu Bakar? Jawabannya tidak. Karena alasan Abu Bakar itu tetap, masa aku jadi imam di belakang Nabi? Kan cocok. Nah, itu nanti lalu yang menjadi hukum. Maka sebagian orang mengambil kalau yang dikerjakan oleh Abdurrahman bin Auf itu namanya imtisalul awamir khairun minal adab. Melaksanakan perintah, menjunjung tinggi perintah itu lebih baik daripada beradab. Karena kalau beradab aturannya Abdurrahman bin Auf itu mundur, masa kamu jadi imam Nabi jadi makmum, itu kan ada beradab. Tapi karena Nabi memerintahkan seperti itu, kan ada salah. Sedangkan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq itu mura'atul adab khairun min imtithalil awamir. Beradab itu lebih baik daripada mengerjakan sesuai perintah. Tapi ulangi, baik hendak melaksanakan perintah,
atau hendak menjaga adab, dua-duanya tidak dilarang oleh Rasulullah SAW. Sedangkan kita, kalau kita ini memilih lebih baik beradab daripada imtithalul awamir. Itu sebabnya kenapa kita itu mengucap salawat dengan kalimat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tidak, kalau sesuai perintah Allahumma salli ala Muhammad, tidak pakai Sayyidi. Kenapa? Karena bagi kita menyebut Nabi Muhammad dengan nama itu kurang adab bagi kita. Makanya kita Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tapi kalau ada orang lain yang kalau bersalawat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, itulah yang memang sudah diperintahkan oleh Nabi. Maka kalau seandainya ini didatangkan ke Nabi Muhammad, kira-kira Nabi Muhammad marah ya? Insya Allah dia akan marah. Kenapa ikan pakai Sayyidi? Karena memang dia ini Tuhan kami. Kenapa nanti ikan menyebut Muhammad saja? Karena pakai Sayyid. Karena memang dia menyuruhnya jadi itu dalam hadis. Kan gampang. Nah ini banyak lagi cerita-cerita yang lain yang menceritakan bahwasanya orang dilarang Nabi sesuatu tapi malah dikerjakannya karena itulah yang bagus. Yang berkali-kali menceritakan Hasan bin Sabit, seorang penyair. Itu Nabi itu pernah berkata dengan sahabat-sahabatnya, kalau aku datang duduk, tidak usah berdiri. Berarti perintah Nabi kalau Nabi datang duduk, tidak usah berdiri. Kalau kita sekarang Habib datang, Tuan Guru datang, kita berdiri ya? Berdiri. Ya bahwa Habib datang berangkat ke sana berdiri ya. Ini sampai mengubah hanya kita bahasa gunakan yang duduk ini berdirian. Kecuali untuk baca, kadang-kadang baca maulid kalau berdiri, nah itu loh. Tapi kadang-kadang yang lain berdiri. Nabi kalau menyuruh jangan berdiri. Bahkan Nabi pernah mengatakan, man ahabba ayyatamassala an-nasu lahu qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa orang yang senang bahwasanya orang memuliakan dia, orang yang memuliakan itu berdiri, maka orang yang senang dengan orang memuliakan dia berdiri, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka dia siap-siap masuk neraka. Karena kalau hebat juga orang berdiri, berarti kita yang pengen, berarti kita takabur, merasa kita lebih mulia daripada orang lain. Nabi tidak pernah merasa takabur. Lalu jadi Nabi kalau tidak tahu kamu duduk katanya, karena Nabi tidak merasa lebih mulia ketimbang sahabat-sahabatnya. Itu Nabi. Nah ringkasnya jadi Hasan bin Sabit itu seorang penyanyi itu penyanyi. Kalau bahasa lainnya, jadi ketika Nabi datang, sahabat itu berdiri, berdiri. Berarti melanggar perintah Nabi ada, melanggar perintah Nabi. Waktu itu sambil berdiri Hasan bin Sabit itu menyanyi bersyair. Dan akan membacakan syairnya. Qiyami lil ajisi alayya fardun wa tarkul fardi ma huwa mustaqim. Ajibtu liman lahu akrun wa fahmun yara hadzal jamal wa la yaqumu. Berdirinya aku menyambut Nabi Muhammad SAW. Qiyami lil ajis, berdirinya aku menyambut Nabi Muhammad yang sangat mulia. Alayya fardun, itu kefarduan lawan aku. Wa tarkul fardi ma huwa mustaqimu, kalau meninggalkan kefarduan maka itu orangnya ada beres berarti. Ajibtu liman lahu amrun wa fahmun, aku heran kata Hasan bin Sabit bagi orang yang mengaku punya akal, punya pemahaman yang baik. Ya rahal zaman, ketika dia melihat Nabi Muhammad SAW yang sangat elok ini, wala yaqumu, lalu ia tidak berdiri, heran. Padahal Nabi tadi menyuruh yang berdiri Allah. Waktu itu Nabi senyum. Bagus. Nah itu namanya hadis tahriri. Berarti orang kadang mengerjakan sesuai dengan apa yang diperintahkan Nabi kan jadi masalah.
bukan bukan karena hendak menangkap Nabi, bukan, karena memang hendak memuliakan Nabi. Kenapa Nabi dulu tidak berdiri? Karena Nabi merasa diri Nabi itu tidak perlu dihormati. Tapi ketika ada orang lain yang ingin menghormati Nabi, Nabi bilang ini orang bagus ini. Nah, jadi kadang-kadang dia perintah Nabi itu, kenapa Nabi memerintahkan itu belum tentu diwujud. Bisa hanya ibadah. Kalau di sini kasusnya Nabi karena ada hendak merasa diri dimuliakan. Tapi ketika ada orang memuliakan, Nabi sama sekali tidak marah. Sama yang tadi, ketika orang lain jadi imam, Abdurrahman bin Auf, kata Nabi, pantas saja siapa yang terdahulu pantas saja jadi imam. Tapi ini masalah. Nabi tidak merasa aku yang paling berhak jadi imam. Kadang silahkan teruskan, diteruskan. Nabi bebaskan boleh. Tapi ketika Nabi teruskan, aku ini pantas saja jadi imam. Tapi ternyata yang imam merasa ada pantas jadi imamnya Nabi. Nabi bilang bagus juga. Itu yang jadi nanti itu kalau ada orang pakai membaca Sayyidina itu karena dia beradab. Kalau ada orang yang tidak pakai Sayyidina karena merasa hadisnya nanti mengatakan qulu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan dia berhadapan itulah perintah Nabi dan itu yang dia kerjakan, boleh juga. Yang tidak boleh yang kada bersalawat. Kalau mengalir-alir ya boleh. Nah, aku jadi tadi ketika membaca ini. Tapi sebetulnya poinnya, kalau yang di dalam ini poinnya, bila imam utama kadada, silahkan imam lain. Jangan menunggu imam berlawas. Kami tidak sembahyang harus di awal waktu. Kalau Imam Ghazali itunya aja. Tapi karena hadis ini ini hadis ini rancak, ada apa mendengar yang cerita tentang bahwasanya ini bisa menjunjung tinggi perintah yang Abdurrahman bin Auf, bisa muratul adab itu yang Abu Bakar Siddiq. Baik Abu Bakar Siddiq atau Abdurrahman bin Auf, ulang sekali lagi, kadada yang salah di antara mereka berdua. Kadada yang bisa bikin nanti ini kada beradab sama sekali, ini aku di belakang. Ini jadi imam, memang siapa tahu? Oh, kadada. Tapi ketika ada yang mundur, dia Nabi ini mantap nih. Tapi karena Nabi merasa Nabi pantas saja di belakang, jadi Nabi kan apa-apain di belakang. Cuma orang yang merasa ada pantas di depan Nabi, kan parah Nabi menyatakan ini ambilan hukum yaitu ada yang pakai sayyidi, ada yang nggak pakai sayyidi. Ada orang yang ketika bertemu ulama berdiri karena badan ini tuan guru di guru boleh berdiri. Masa tuan guru datang? Oh, itu capek lah. Tapi si gurunya kada boleh merasa bila aku datang nanti asrakal berdiri sama kita karena aku ni tuan guru yang banyak masuk neraka. Tuan guru yang beri komentar apa-apa, pokoknya datang di situ. Kalau aku jago disuruh pilih, aku racak disuruh pilih guru yang datang ke masjid lagi asrakal atau hendak 4 bahusian juga guru. Namun aku milih 4 bahusian. Itu termasuk di antaranya orang ribet berselawat. Kita biasanya di rumah panitia maka bagi saham. Soalnya dulu itu untuk kita cuap-cuap madahi orang kan tidak berselawat, kita kan berselawat. Jadi aku lebih memilih untuk 4 berselawat. Tapi kadang-kadang ada juga kan panitianya guru dengan kita pas asrakal guraya karena ada tubuhannya madahi, bila ada telepon hanya kita berangkat. Itu kan panitia ya sudah mulai itu ngalih juga aku, ayo tolakkan juga ya sudah mau kada mau duitnya karena kita juga yang mau olah itu orang yang anak itu dan kita yang akan dihormati. Kalau aku ikut, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini hanya yaitu sebanyak itu. Yang ketiga bagus di awal waktu latihan dunia sama aja. Cuman latihan bagusnya di masjid, di dunia di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka rahmatan nabiyina wa sallim Allahumma inna bil ilmi sayyidina bil haqqi wa inna bit taqwa wa jamilna bil afiyah wa rasulna nahnu wasbita bil ilmi wa nashra bi jami'i rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.